Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal khawadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وخاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslu Rabi' Asyara halaman 70. Al-Faslu Rabi' Asyara pasal yang ke-14 Pi menyatakan itmamis sholati menyempurnakan sembahyang bil khudu'i dengan cara khudu' tenang wal khusyuk. Khudu' ini anggota yang tenang, khusyuk itu hati yang tenang, sama aja artinya pada tenang juga, cuma lain wilayahnya. Kalau khudu' itu anggotanya tenang kada tapi banyak bergerak, kalau khusyuk hatinya yang tenang kada kemana-mana hati. Maka sempurnanya salat dengan dua cara, bil khudu' wal khusyuk, dengan ketenangan anggota tubuh dan ketenangan hati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang beruntung. Jadi beruntung, beriman pulang. Maka cirinya satu aja, fi salatihim khashi'un. Mereka berisi sembahyang dalam keadaan khusyuk. Jadi itu orang yang beriman yang beruntung. Banyak kayak kita beriman dengan Tuhan banyak, cuma beruntung kadanya itu kada tahu. Mengetahui kita beruntung atau kada, lihat sembahyang kita. Kalau kita khusyuk berarti kita termasuk orang yang beriman yang beruntung. Ailam, ketahuilah olehmu, annal khusyu'a, sesungguhnya khusyuk, minhum diantara para ulama yang ahlinya inilah, man ada segolongan, ja'alahu menjadikan khusyuk itu min af'alil qulub, termasuk bagian pembahasan hati, termasuk pekerjaan hati. Maka kalau didetil-detilkan termasuk khusyuk, kal khaufi, takut lawan Tuhan waktu sembahyang, itu masuk bagian dari khusyuk. War rahbah, khauf lawan rahbah sama aja, gentar lawan Allah. Rahbah ini rasa gentar lawan Allah, berhadapan lawan Allah Ta'ala ini rasa gentar aja kita, gemetar. Jadi sebagian ulama memadahkan khusyuk itu bagian dari pekerjaan hati. Wa minhum, ada juga sebagian ulama berpendapat, man, sebagian ulama nih, ja'alahu menjadikan khusyuk itu min af'alil jawarih, termasuk pekerjaan anggota tubuh, bagian wilayah anggota tubuh waktu sembahyang. Kasukuni, seperti diam dengan tumakninah, jangan bergerak-gerak. Watarkil iltifati, meninggalkan melirik-lirik ke kanan ke kiri. Wal abasi, bagagayaan, bercandaan. Ya, kita makin paham fikih biasanya makin menganggap remeh mun kada ada didikan tanah. Asal jangan 3 kali ya bergerak aja, kada batal juga, lalu bergerak-gerak terus. Janggutkah di kulai-kulainya, kan bila ini aja bergerak kada batal kok. Andaknya tangan ke janggut sini lalu nah jinya sembahyang. Biar 1000 kali nangka ini kada batal, amun nangka ini kada kawat 3 kali batal langsung, tapi mun jari aja kada batal. Nah, ini janggut seorang bercanda, apalagi menyangkut orang. Sebalan aja. Kada batal juga asal jari aja bergerak. Nah, lalu karena merasa kada batal lalu sambil bergayaan. Nah, itu yang disebut abas namanya. Bergayaan. Nah, maka bergayaan melirik kanan ke kiri.
itu termasuk bagian dari kada khusyuk ujar bebuan ulama yang sebutingnya pulang. Nah itu jadi dua pendapat yang bujur keduanya ya kalau jadi keduanya tuh kada kawa terpisah. Ciri khusyuk ada di hati, anggota tubuhnya tenang. Nah itu waqad ikhlalafu bil khusyuk, maka para ulama pun berbeda pendapat bil khusyuk pada masalah khusyuk ini. Hal huwa, apakah ia khusyuk min faraidis sholati, termasuk keparduan sembahyang, termasuk yang hukumnya wajib ada di dalam sembahyang, walaupun dalam rukun sembahyang gak ada khusyuk lah, gak ada. Nah, tetapi di dalam tadi kan kalau di syarat-syarat sah sembahyang khusyuk ada, rukun sembahyang khusyuk ada. Nah, tetapi di dalam syurutul qabul, syarat sah, syarat diterimanya sembahyang kita tuh ada khusyuk. Memang kalau syarat sahnya kan ada, tapi syarat diterimanya ada. Nah, maka apakah khusyuk itu min faraidis shalah, termasuk keparduan di dalam sembahyang, artinya wajibkah kada kan nih? Au min fadhailiha aja, atau keutamaan aja. Artinya bilanya khusyuk utama, dapat keutamaan, bila kada khusyuk kada dapat keutamaan, cuma diterima aja tujuan sembahyangnya. Apakah kayak itu? Nah, kalau min fadhailiha saja berarti khusyuk itu sunat. Tapi kalau min faraidi salat, amun termasuk keparduan salat berarti khusyuk itu wajib. Jadi bahasanya wajibkah sunnahkah? Nah, maka ala qaulaini, atas dua pendapat di sini. Cuma pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, khusyuk itu termasuk syarat sah diterimanya ibadah. Nah, itu syarat sah diterimanya ibadah. Artinya memang kita kali dituntut lagi sembahyang bilanya syarat sahnya bujur aja sudah. Syarat sah bujur, rukun bujur, tapi kalau nya ada khusyuk walaupun sah kada diterima oleh Tuhan. Tapi sah aja sudah, kada dituntut gitu. Nah, bisa IPN membedakan tuh lah. Kayaknya supaya mudah paham nah. Bisa yang belum mendengar kada paham ya mungkin kan sudah paham berarti sudah. Misalnya raja nih menyuruh kita maulah pais hari Senin, maulah pais bertar rakyatku kirim ke aku. Nah, lalu masing-masing maulah pais macam-macam pais versinya tuh, ada versi A, versi B, versi G, versi macam-macam, yang penting pais. Nah, maulah hai pais, imbah tuntung maulah pais, lalu dibawa ke halaman istana raja nih ya, kalau diterima berataan diandak di halaman. Nah, ada seikung datang membawa untuk, maka menurut jadwal pais, kenapa untuk dibawa? Nah, maka untuk ini di halamannya ada masuk ke pintu gerbang saja, ujar penjaganya nyawa bawa untuk ini ada lain urusannya nih kau ke sana. Nah, jadi karena perintahnya pais, maka syarat-syarat sah pais yang dipenuhi. Ini membawa untuk syarat-syarat pais kada terpenuhi, maka untuk maka kada sah. Jangankan hendak masuk ke istana raja, apalagi ke kamar raja, halaman istana raja aja kada masuk untuk tadi tuh, karena perintahnya lain untuk pais. Nah, sama dalam sembahyang, asal kita syarat sahnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, masuklah halaman istana raja. Tetapi di halaman istana ini ada kena juru masaknya yang ahli spesialis merasai, rasai dulu tak rasai. Nah, sebelum raja merasai, ada yang merasai dulu, yang menilai, mengeliminasi nih. Oh, sekalinya yang rutin kamasinan, bah kada pantas raja makan ini nah. Yang ini rasanya suka padasan, pais maka padas, ada cucuk ya kalau yang sekong pahit, ini pais kalau udah hantu aja. Ujar yang juru masaknya ini nih. Nah, maka terpilihlah yang rasanya nyaman, bentuknya nyaman, baunya nyaman. Yang terpilih itulah yang dibawa ke kamar raja. Nah, yang dibawa ke kamar raja inilah yang disebut makbul, diterima oleh raja tadi. Sedangkan yang di halaman tadi sah saja, nya kada dituntut lagi nyobolah pais lah, ada lagi karena sudah diulahkan pais. Paham ya lo lah. Nah, ini jadi untuk khusyuk ini bagian diterima kah kadakah? Itu khusyuk di situ wilayahnya. Nah, paham sudah ya, kalau nya harus dicontohkan mau ada kada paham. Wastadalla man qala bil awwali, maka para ulama mengambil dalil dengan pendapat yang pertama, yaitu bahwa khusyuk itu termasuk bagian dari keparduan sembahyang.
Artinya wajib hukumnya mun handak sembahyang kita diterima oleh Allah. Mun handak diterima, amun kada hendak diterima kada apa-apa ya Allah. Tapi mun hendak diterima, maka khusyuk ini diusahakan. Termasuk bagian kefarduan sembahyang. Nah, pada dalilnya bihadisi, ada hadisnya. Ulama ini. Nah, apa itu hadisnya? Laisa lil abdi, tidak ada bagi seorang hamba min salatihi, waktu ia mengerjakan sembahyang. Maksudnya tidak ada bagi seorang hamba waktu sembahyangnya tadi illa ma'aqala, melainkan apa yang dia khusyuk di situ. Maksudnya itu secara kata artinya nangka itu. Kalau secara pemahaman nangka ini sembahyang kita 3 rakaat maghrib. Yang khusyuknya tuh serakaat aja. Yang 2 rakaatnya kada khusyuk, maka yang diterima tuh serakaat, 2 rakaatnya kada. Kenapa? Karena yang serakaat saja yang ma'aqala, yang kita di situ sadar, hudur hati lawan Tuhan. Nah, jadi apabila kada sadar, kada ada ma'aqala, maka itu kada diterima oleh Allah Ta'ala. 2 rakaat sadar, sarakaat kada, 2 rakaat saja diterima, sarakatnya kada. Nah, amun 3 rakaatnya maghrib pada sadar, arti kada sadar tuh kada ada hudur tuh, nah kada ada ma'aqala di sini. Nah, kita tuh sembahyang tapi rasa kita asa di pasar. Buktinya berhitung macam-macam ya, kalau rasa di rumah segala macam, rasa macam-macam perasaan hati ini rasa kada sembahyang. Nah, maka ujar para ulama bahar itu sakurang-kurangnya khusyuk itu kita menyadari kita sedang sembahyang, itu satu dulu. Yang kedua, kita sadar kita berada di mana. Yang ketiga kita sadar apa yang kita kerjakan, rukuk kah, sujud kah. Lalu kita sadar apa yang kita ucapkan, tasbih kah, Fatihah kah, apakah. Nah, kesadaran yang sedang kita kerjakan tuh, nah itu minimal khusyuk. Artinya paling kurang. Nah, paling kurangnya kita. Nah, jadi hadis Nabi itu laisa lil abdi min salatihi, artinya bagi seorang hamba sembahyangnya kada diterima illa ma'aqala, kecuali yang inya sadari waktu sembahyang itu. Satu hadisnya sudah. Wa bi qaulihi ta'ala, dan Allah pun berfirman. Jar Allah Ta'ala, ini dalil lah. Aqimis sholata li dzikri, nyawa sembahyang nintu li dzikri. Tujuannya satu aja, maingat lawan aku, supaya mendikir lawan aku. Sekalinya nyawa dikirnya lawan makhluk, tujuannya hati kepada makhluk, ada kepada aku. Ini akim, perintah nih, aqimis sholata li dzikri, perintah amar, dirikanlah olehmu akan sembahyang li dzikri. Nah, ini dalil yang kedua bahwa khusyuk itu bagian dari kefarduan, bukan yang keutamaan saja tuh. Nah, maka ujar musannif wal ghaflatu, maka bermula kada ingat di dalam sembahyang. Ghaflah itu artinya kada hudur, kada tapasang ikhlas itu aja tuh. Arti ghaflah itu ikhlas yang kita pelajari selama ini kada tapasang di hati. Nah, maka wal ghaflatu tadaddu dzikra, lalawanan dari zikir, dari sadar aja kita. Zikir itu sadar lah kita tuh. Jadi ghaflah lalawanan dari zikir. Maka seandainya kita tadi dalam sembahyang ghaflah, berarti menyalahi suruhan Allah. Nah, kita tersebut suruhan Allah aqimis sholati li dzikri, bukan lil ghaflah. Ninto. Walihada qala ta'ala, maka Allah pun berfirman pulang, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang kada ingat, gafil aja kita. Kita sebelum gafil sebelum pemahamannya sebelum lah. Sudah ingat aku nih. Gafil itu tuh sudah belajar tapi kada ingat tapasang, gaplah nerennya. Ingat semalam. Ingat tahu lah. Masa kada ingat. Ada kalau ada juga yang kada ingat memang kada tahu. Ingat semalam tuh lah. Di kitab sini juga soalnya. Nah. Wa kharaja, cumalah sekurang-kurangnya nih, nah kan khusyuk ini ujar guru Bahari buah dari keikhlasan yang rancak dipasang di dalam hati. Sebabnya belepasan bang, tama ikhlas yang persis sifat 20 lah, belajar sudah kita sifat 20, belum pandangan kita bujur waktu beramal tuh, betul tujuan hati waktu beramal bujur, itu disebut ikhlas, pasang di hati, maka disebut hudur narannya.
atau yaqdzah, sadar ada kita. Nah, bila yang ikhlas tadi sudah kita pelajari tadi kada terpasang di hati, terlepas, itu disebut gaflah. Maka sembahyang yang gaflah itu kada diterima Allah. Sah-sah aja. Masuk aja lah lingkungan istana, cuma kada masuk kamar raja. Nah, maka bubuhan guru-guru bahari termasuk memadahi lawan kita yang hanya-hanyar ini, nah diusahakan benar sembahyang itu selama kita masih rancak gaplah ini berjamaah. Karena kelebihan berjamaah ini walaupun dicek barisan pertama gaplah berataan, baris kedua makin nyai, baris ketiga makin nyai, imamnya sekalinya sama bergaplah juga. Pas gaplah sama sigitan misalnya itu. Tapi karenanya berjamaah diterima oleh Allah. Nah, ini kehebatan berjamaah. Jadi bukan hanya sah sembahyang tadi, tapi diterima juga gara-gara berjamaah. Kenapa aja? Nah, iya kalau semalam najis bila sampai lebih 2 kulah itu kawa dipakai berwudu, kan gitu. Nah, sama kayak kita tuh sembahyang hajat bagus berjamaah. Nah, imbah sembahyang hajat bagus membaca solatan kamilah. Jadi solatan kamilah itu mulai bahari lah. Memang ini yang menyusunnya itu ulama besar wali Allah Ta'ala, bukan Rasulullah, tetapi direkomendasikan oleh Rasulullah secara yaqdzah. Nah, mana kitabnya aja, hendak tahu pian datang ke tempat ulun mau kayak kitabnya. Kulir ulun di sini rancak nih padahi sudah. Kitabnya halaman baris ke jumlah rancak kulir. Nah, sekarang mau hendak tahu kitabnya silahkan datang ke rumah. Tapi 3 mata. Berarti yang datang pecah sebelah tuh. Nah, jadi ujar guru-guru bahari ini, jangan sampai dalam sehari semalam kita kada baca solatan kamilah. Apalagi di akhir-akhir ini kita salawat kamilah tuh hendak dipadahkan oleh orang-orang subalah, salawat yang bid'ah, kupur, kafir, syirik, punya kupur, kafir, kipur kah? Anunya sambetannya tuh oleh buah-buahannya orang subalah nih. Padahal ini amaliyah kita turun temurun yang bagus di kita, lainnya nggak ada bagus. Nah, jadi seandainya kita melihat kaidah salawat yang dikaidahkan oleh Rasulullah bila bersalawat nangka ini ya Nabi, nangka ini caranya. Itu kalau kita membaca salawat kamilah itu terpenuhi di situ. Terpenuhi. Bahkan nampak di situ sebuah ketawaduan kita terhadap Allah. Dalam salawat kamilah itu nampak benar bahwa kita bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tawasulnya? Biwajhihil karim. Jadi bila mengamalkan salawat kamilah, hajatnya dikabulkan, maka dengan cepat imbah itu pulang, duka citanya dihilangkan, kesusahannya dilapangkan. Nah, maka ini tamas bukan hanya di dunia sampai ke akhirat, dunia dan akhirat. Jadi kawa dipadahkan salawat kamilah ini adalah doa dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seandainya Rabbana atina fid dunya hasanah tuh kita paras-paras, kita susun kembali menjadi salawat, berbentuklah salawat kamilah tadi. Nah, kenapa disebut kamilah? Karena itu tadi salawatan kamilah. Sambetannya kamilah itu ada di situ bunyinya. Lalu dipadahkan ada memadahkan salawat kamilah, ada memadahkan salawat nariyah. Ya kalau arti nariyah itu kenapa kadang jadi disebut nariyah? Karena seperti api yang cepat membakar. Artinya kabulnya hajat kita tuh cepat. Dosa kita diampuni cepat oleh Allah Ta'ala. Barakat salawat tadi. Maka karena cepatnya tadi dan mujarab, maka disebut salawat nariyah. Nah, itu maksud sambetannya tuh. Kenapa disebut nariyah? Yang tadi alasannya kenapa disebut kamilah? Karena kamilah tuh ada bacanya di situ. Kenapa disebut salatan ya? Ada bacanya salatan di situ. Jadi masing-masing yang menyambat. Tergantung sambetannya. Nah, cuma yang aslinya lebih populernya itu salawat nariyah. Nah, membacanya sekurang-kurangnya kita ambil yang paling kurang aja. Kita pengulir nih kalau bilang paling kurang. Sekurang-kurangnya dalam sehari semalam 11 kali. Sekurang-kurangnya. Nah, kita sudah mengamalkan tadi 3333 itu 11 kali sudah tuh. Orangnya berbegong. Ayo.
Berlima aja orangnya sembahyang hajat, imbah sembahyang hajat membaca salawat-salawatan kamilah. 5, orangnya berlima, tapi dalam seikung membaca 3 kali. 3 kali 5 berapa? Nah, lebihan sudah dari 11. Pahamlah. Nah, makanya kayak ini kaidahnya tuh kayak itu, bila berjamaah bacaan si A, si B, si C digabung Tuhan dulu. Setelah digabung, gabungan tadi jadikan pahala yang bergabung tadi, yang bergabung nih diberikan pulang satu, bergabung satu. Jadi setiap satu dari gabungan keseluruhan dapat. Paham lah pian? Jadi yang gapulah ini dapat juga, yang ingat dapatnya. Itu kehebatan berjamaah tuh. Makin banyak yang berjamaah membaca salawat-salawat kamilah nih, otomatis makin banyak juga. Kan anggap 3 kali aja, tapi orangnya 100 ikong. 100 kali 3 kan berjamaah tadi, arti berjamaah ini bekerja sama. Ayo, nah makanya kita ditradisiakan, sebenarnya sudah jadi tradisi mulai bahari, cuma kita mulai luntur sekarang nih ya Allah. Jadi kita angkat kembali pulang. Imbah tuntung salawat, imbah tuntung sembahyang hajat membaca salawat kamilah 3 kali. Nah, orangnya berlima, ke 6, ke 7, kamu sama segitan bagus lagi. Biar 3 kali aja, maka dihukumi sudah membaca yang banyak. Sedangkan di dalam kitab-kitab itu versinya ada yang 11 kali dalam sehari semalam, ada yang 11 kali tiap sesudah 5 waktu, ada yang 100 kali dalam sehari semalam, ada yang 4. Itu wayah-wayah aja hendak. Nah, itu fadilatnya ada juga khususnya itu 4.444 maksudnya. Ada yang 4 mah 4.444. Itu bahari bukan guru-guru rancangan baca, cuma orangnya banyak. Seikong 100 dapat 4.444. Nah kayak itu. Jadi kita ini biar 3 kali aja cuma berjamaah membaca. Apabila waktunya imbas sembahyang sunat hajat. Nah, maka dihukumi kita sudah membaca salawat-salawat kamilah yang sudah menjadi tradisi para wali-wali Allah Ta'ala mengamalkan sekurang-kurangnya 11 kali sehari. Nah, fadilatnya, nah, kita dianggap sudah mengikhtiari. Nah, kan Allah yang memberi, cuma kita disuruh berikhtiar. Ikhtiar kita bila membaca 11 kali dalam sehari semalam salawat-salawatan kamilah itu seperti kita berikhtiar mau usahai rezeki itu turun dari langit keluar dari bumi, ditujukan kepada kita. Nah, rezeki itu turun dari langit keluar dari bumi untuk kita. Ikhtiar kita nang kayak itu, nang kayak kita tuh berusaha begawi aja kita, yang gajinya cager itu dapatnya kena. Lalu mahadang tuh mahadang ciri kada ikhlas. Nah ini kada usah dihadang, kada usah dipikirkan. Masalah yang napa yang turun dari langit napa kalau dari bumi itu urusan Allah, lain urusan kita berikhtiar itu aja. Jelas saya lah. Nah jadi kita jangan ragu membaca salawat-salawat kamilah itu. Biar 3 kali tapi banyak dihukumi 11 sudah. Nah, ya kalau wa akhraja al-Baihaqi. Nah, Imam Baihaqi mengeluarkan hadis nih an Muhammad ibn Sirin qala. Jadi ujar Muhammad ibn Sirin, nubbi'tu, ba'nya bertasydid, nubbi'tu, diberitakan kepadaku, nubbi'tu, diberitakan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kita, kana sidin bahari idza da'a, apabila berdoa, rafa'a basarahu ila sama, cangang ke langit, mengangkat pandangan ke langit waktu berdoa. Maka bila ke langit kan macam-macam dilihat, burung lah lalu ya kalau awan lah putih, matahari ya silaunya aja macam-macam dilihat. Nah, panazalat al ayat, maka turunlah ayat tadi menyuruh supaya khusyuk, jangan yang beli lihat itu. Nah itu wazada Abdur Razak anhu. Nah Imam Abdur Razak menambahkan pulang Pa'amarahu bil khusyuk. Jadi hadis yang tadi itu bersambung dengan kalimat pa'amarahu bil khusyuk. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi bil khusyuk. Artinya kada usah berduaan itu jangan ke langit, tetapi menunduk. Nah, parama, maka Nabi pun rama melemparkan bibasarihi dengan pandangannya,
maksudnya menujuakan lah, asal nama lempar panginta, maksudnya melemparkan bibasorihi dengan pandangannya nahwa masjidihi, sekitaran tempat sujud sidin waktu sembahyang. Jadi waktu sembahyang, waktu berdoa, pandangan tuh sekitar di mana dahi jatuh ke persujudan, di situ pandangan, karena itu membantu khusyuk. Berdoa kayak itu juga. Nah, baharinya Nabi beda berdoa jangan ke atas. Nah, lalu disuruh supaya bertunduk, karena bertunduk ini membantu untuk khusyuk. Wa kharajal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah. Imam Hakim dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang sampai sanadnya kepada Abi Hurairah. Kana sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi kita apabila idza shalla rafa'a basarahu ila sama, bila sidin sembahyang mengangkat pandangan sidin ke langit dalam sembahyang tadi, melihat ke langit Nabi. Nah, panazalat hadil ayat, maka turunlah ayat tadi supaya menyuruh khusyuk, tunduk ke bawah. Nah, fata'ta'a, maka Nabi pun menundukkan ra'sahu, kepalanya. Ibah turun ayat tadi, artinya perilaku anggota tubuh kita waktu sembahyang itu gambaran dari kekhusyuan gitu nah. Wa ruwiya, diriwayatkan anil Hasan anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, jadi Nabi bersabda, aja Nabi mislu shalawatil khamsi, sembahyang 5 waktu itu nangkaya kamisli nahrin jarin, nangkaya sungai yang mengalir ala babi ahadikum, mengalirnya di hadapan rumah kalian masing-masing, di hadapan pintu masing-masing lalu sungai. Nah, kasiril ma'i, sungainya banyak, banyunya banyak. Ya getasilu pihi kullayomin, mandi orang tadi pihi di sungai tadi kullayomin, tiap hari khamsa marat, 5 kali. Nah, jadi kita sembahyang itu sama nang kayak kita mandi 5 kali, kan sembahyang 5 kali loh kok, 5 waktu nih. Sama nang kayak kita mandi 5 kali. Kenapa mandi 5 kali ya? Sungai bang di hadapan. Sama kita sembahyang tuh itu. Nah, maka ujar Nabi, pahal ya baqa alaihi minad darani syai'un, apakah tersisa atas orang tadi minad darani, dari kekotoran, syai'un, walaupun sedikit. Kira-kira adalah kotornya walaupun sedikit. Kada ada. Kenapa? Mandi 5 kali. Kita paling 2 kali loh kok. Sebelum subuh misalnya, kamarian, tengah hari jarang mandi. Ada yang buhan yang zaman, anak zaman orang, anak jarang mandi. Nah, ada yang 2-3 hari hanya mandi, ada juga gitu. Nah, ada nih kita 5 kali sehari mandi. Apakah tersisa di dirinya kotoran walaupun sedikit? Nyata ya kada ya kalau mandi terus bang. Nah, itulah sembahyang. Artinya menghapus lawan dosa. Yakni maksudnya anna sholawati, sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu, yang 5 waktu tadi nih, tutahhiru minadzunubi, membersihi dosa-dosa kita. Nah, jadi sembahyang membersihi dosa-dosa. Wala tabqa minha syai'a, tidak tersisa minha, daripada dosa tadi, syai'a, sedikit pun. Pima dunal kabairi, tapi pada dosa-dosa selain dosa besar. Namunnya dosa besar kada kawa di bawah sembahyang langsung diampuni, kecuali minta ampun dan bertaubat. Dosa ganal itu ada khusus, misalnya durhaka lawan ibu bapak. Pian misalnya durhaka mbah menampiling kuitan. Misal lah tokipai kopiah sidin ditampiling, lalu pian bawa sembahyang, dosanya itu kada hilang. Pian bawa bahaji, dosanya kada hilang. Pian bawa umrah tiap tahun, dosanya kada hilang, kecuali pian bertaubat dan minta ampun lawan kuitan, karena itu berhubungan lawan kuitan. Nah, taubat, menyesal, maka kita jalani syarat-syarat taubat yang 4 tadi, atau 3 kalau lawan Allah Ta'ala, 3 aja kalau ke manusia. Kuitan tadi kan udah jadi 4 minta ampun. Nah, jadi amun ingat dosa ganal kayak membunuh, minum minuman keras, itu kada diampuni oleh Allah hanya dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, kada diampuni, melainkan dengan bertaubat. Tapi kalau dosa halus, nah itu diampuni oleh Allah Ta'ala, walaupun kita kada minta ampun, kada bertaubat.
Diampuni sebab sembahyang kah misalnya, berwudu kah, atau kebaikan-kebaikan sedekah kah misalnya. Wa hadza idza shalla bi khusyu'in, ini pun apabila jika sembahyang bi khusyu'in, dengan khusyuk ulang, maka dosa-dosa yang halus tadi diampuni oleh Allah. Berarti mun kada khusyuk bang kada diampuni juga. Nah, bi khusyu'in sekalinya bacanya tuh, nah kada ulang ngarada ulang. Wa hadza idza shalla bi khusyu'in, apabila nya sembahyang bi khusyuk, dengan khusyuk tadi, maka cara khusyuk tadi adalah dengan cara berjamaah. Nah, kadang lagi sudah. Sebab kita mun saurang teh aya menyupir saurang, menyupir kada bisa ya. Wa huduri qalbin, dan hudur hati. Nah, hudur hati. Arti hudur hati itu ikhlas dipasang di hati. Nah, itu tuh. Wa illa mun nyapang kada khusyuk, kada hudur hati, fahiya, maka sembahyangnya tadi mardudatun alaihi, ditawakakan kamu hanya pulang. Nah, itu tuh. Artinya tertolak. Bahasa kitanya dilimparkan kamu hanya yang sembahyang tadi, kada naik, kada sampai sinyalnya kepada Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla raka'ataini, siapa saja sembahyang 2 rakaat, lam yuhaddis nafsuhu bihima bi syai'in minad dunya, dan inya hatinya tadi kada mahayabang kita, kada berkata-kata hatinya tadi, bihima pada 2 rakaat tadi, bisyai'in dalam urusan minad dunia, hatinya tadi kada memikirkan urusan apa-apa, yang dipikirkannya hanya urusan sembahyang. Nah, maka hasilnya apa? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni bagi orang tadi dosa-dosa taqaddama yang dahulu-dahulu, min dzambi itu bayan bagi jadi diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya yang dahulu-dahulu tadi, asal waktu sembahyang tadi khusyuk. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innama furidatis sholatu, furidatis sholatu, dipardukan sembahyang, wa umira bil haji wal tawafi, dan disuruh haji dan tawaf, wa usyirat al manasiku, dan disyariatkan manasik. Itu kenapa badatan itu disuruh? Li iqamati dzikrillahi ta'ala, untuk membangun kesadaran hati supaya lawan Allah itu nyambung. Itu maksudnya. Jadi ibadah yang kita kerjakan secara zahir, sembahyang, puasa, haji, itu menjadi sarana ingat lawan Tuhan. Sebagai sarana untuk ingat lawan Tuhan. Nah, fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkuri alladhi huwa al maqsudu, apabila tidak ada di hati engkau lil madhkuri alladhi huwa al maqsudu, kada ada di hati kita kehadiran hati atau kesadaran hati yang nyambung ke Allah Ta'ala, kada ada tuh. Maka itu yang dimaksud tadi, kada ada nintoh. Maka wal mubtagha azamatun, berarti al mubtagha itu yang dituntut, yang dicari, yang dikehendaki, azamatun hilang. Asal makna gelap maksudnya hilang, kada ada. Berarti kada bermakna sembahyang kita, kada bermakna aja kita. Padahal tujuan sembahyang itu kita supaya membangun pandangan hati atau kesadaran hati supaya nyambung lawan Allah. Sarananya sembahyang, ternyata di sembahyang digawi kada tersambung, maka wal mubtagha, yang dituntut, yang dikehendaki dalam sembahyang, azamah, kabur, kadep di kita, hilang lalu. Wala haibatun, tidak ada haibah, itu tidak ada rasa pertemuan yang dahsyat antara hamba lawan Allah, haibah narannya. Makanya dikehendaki kan supaya bertemuan lawan Tuhan nih, tapi kada ada azamah, kada ada yang dilihat. Nah, maka sembahyang tadi fama qimata dzikruka, maka tidak ada nilai dzikruka oleh sembahyangmu itu. Nah, dzikruka itu ay salatuka, sembahyangmu itu kada bernilai ya kita. Nah, maka dasarnya adalah sifat 20, belajar sifat 20. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasida waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.